Halo semua, kembali lagi di cerita Riman Jailana. Cerita kali ini saya membahas sejarah Tol Cipularang yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Tol Cipularang yang merupakan singkatan dari Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang diresmikan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol ini memiliki panjang sekitar 58,5 km dan dibangun untuk menghubungkan Jakarta dengan Bandung, mempersingkat waktu perjalanan hingga 2-3 jam dibandingkan jalur konvensional. Tol Cipularang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan merupakan solusi penting untuk mengatasi tingginya arus lalu lintas antara Jabodetabek dan Bandung. Pembangunan Jalan Tol Cipularang melibatkan teknologi modern karena melintasi daerah pegunungan dengan kondisi geografis yang menantang seperti tanjakan dan turunan curam, khususnya di sekitar kilometer 90 sampai kilometer 100 yang terkenal rawan kecelakaan. Tol Cipularang juga dikenal sebagai salah satu jalan tol dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Beberapa ruas jalan memiliki turunan panjang dan curam, terutama di kilometer 90 hingga kilometer 100. Hal ini membuat pengemudi sering kehilangan kendali, terutama jika kendaraan mereka melaju terlalu cepat atau mengalami remblong. Kawasan ini sering dilanda kabut tebal. Hal ini menurunkan jarak pandang pengemudi, membuat mereka sulit mengantisipasi kondisi jalan. Struktur tanah beberapa titik di sekitar kilometer 90 sampai kilometer 100 memiliki tanah yang labil. Hal ini menyebabkan penurunan atau pergeseran kecil pada permukaan jalan yang kadang tidak disadari oleh pengemudi. Banyak pengemudi yang melaju dengan kecepatan tinggi, tidak berhati-hati atau tidak memahami teknik mengemudi di jalan menurun curam. Mitos yang beredar di Tol Cipularang atau sejarah Tol Cipularang. Selain faktor teknis, Tol Cipularang juga dikelilingi oleh cerita mistis yang membuatnya dikenal angker oleh masyarakat. Mitos-mitos ini sering dikaitkan dengan kecelakaan yang terjadi di beberapa titik, terutama di kilometer 90 sampai kilometer 100. Berikut adalah beberapa cerita mistis yang terkenal di masyarakat. Yang pertama, adanya aura mistis Gunung Hejo. Salah satu lokasi yang paling sering disebut adalah Gunung Hejo, sebuah bukit di dekat Tol Cipularang. Masyarakat setempat percaya bahwa gunung ini merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus atau entitas goib. Gunung Hejo
dianggap sebagai lokasi keramat yang memiliki energi spiritual yang kuat. Banyak pengemudi yang melaporkan merasa diganggu atau melihat penampakan aneh saat melintasi daerah ini, seperti bayangan perempuan berpakaian putih. Kisah kerajaan gaib. Beberapa mitos menyebutkan bahwa daerah sekitar kilometer 90 sampai kilometer 100 merupakan wilayah kekuasaan kerajaan gaib. Konon, pembangunan tol ini dianggap mengganggu harmoni alam spiritual di kawasan tersebut. Sebagian masyarakat percaya bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan tebusan akibat pelanggaran terhadap tempat yang dianggap sakral. Penampakan sosok misterius sejumlah pengemudi dan penumpang mengaku pernah melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian serba putih yang sering muncul tiba-tiba di tengah jalan. Penampakan ini sering dikaitkan dengan legenda kuntilanak atau arwah gentayangan yang menghuni kawasan tol Cipularang. Adanya energi negatif di kilometer 97. Kilometer 97 sering disebut sebagai titik yang paling angker. Ada kisah tentang pengemudi yang tiba-tiba merasa mengantuk atau kehilangan kendali tanpa sebab. Beberapa orang meyakini bahwa ini disebabkan oleh energi negatif yang menarik mereka ke dunia lain. Meski cerita mistis ini banyak beredar, penyebab kecelakaan di tol Cipularang lebih sering dikaitkan dengan faktor manusia dan kondisi teknis. Misalnya, kecepatan berlebih di turunan curam, cuaca buruk yang mengurangi visibilitas, rem kendaraan yang tidak terawat. Namun, cerita mistis tetap menjadi bagian dari budaya lokal dan sering dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat akan harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Untuk mengurangi angka kecelakaan, pemerintah dan operator tol telah melakukan berbagai langkah. Pemasangan rambu peringatan di area rawan kecelakaan, khususnya di turunan curam. Penambahan lampu penerangan untuk meningkatkan visibilitas. Kesimpulan dari cerita atau sejarah tol Cipularang. Tol Cipularang adalah infrastruktur yang sangat vital bagi konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Meskipun memiliki peran besar dalam meningkatkan mobilitas dan ekonomi, jalan tol ini tetap menjadi tantangan karena kondisi geografisnya dan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Masyarakat himbau untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga konsentrasi selama melintasi jalur ini agar selamat sampai tujuan. Cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan subscribe channel Riman Jalana, kemudian like juga. Terima kasih.